Light, camera, action. Oke, welcome to Femboss Talk. Jadi di sini bersama saya Alicia Andayani and Valencia here. Kita adalah ambasador angkatan 11 dari UCFBCI, Universitas Ciputra Family Business Community Indonesia. Jadi hari ini kita mau ngapain nih, Len? Jadi hari ini kita kedatangan tamu nih di podcast perdana kita, our very first podcast. Kita kedatangan ada CEO PT Gading Murni, Bapak Arwan Sunardi. Halo Cia, halo Ren. Iya, halo. Thank you for being here, Pak. Dengan Iya. senang hati. Iya, jadi kita nih tahu loh, kayaknya PT Gading Murni ini sudah berdiri dari 1948, which is itu lama banget ya Pak ya? Lama, Pak. Berat. Itu kurang lebih 75 tahun sekarang. Wih, luar biasa sekali 75 tahun. Berarti kalau saya tahu kayaknya termasuk perusahaan yang tertua di Indonesia loh Pak ya kayaknya. Salah satunya, kita sama Jawa Pos udah undi ya. Wah. Jadi ya lebih tua kita sih 1 tahun lah. Waduh, beda-beda tipis sama Jawa Pos. Siapa sih yang nggak tahu Jawa Pos itu ya? Iya. Jadi kalau misalnya boleh tahu mungkin fans di rumah ini harus tahu apa sih PT Gading Murni itu? Kalau saya jelaskan, memang perusahaan itu kan dimulai tahun 1948. Itu mulai dari kakek saya. Dan itu mereka datangnya memang dari daratan Cina yang di sana. Nah, setelah itu mereka itu datang kayak perkumpulan gitu ya, banyak orang ya. Kebetulan itu mereka datang tuh dengan perkumpulan Shanghai. Oh iya. Nah, jadi kan di Indonesia ini ada orang Shanghai, ada orang Ge, ada orang macam-macam gitu. Lah. Iya ada. Nah, di situ salah satunya orang Shanghai itu semua itu kebanyakan berdagangnya itu alat-alat tulis. Nah, pada waktu itu kita dari kakek saya itu mereka mulai dari toko itu yang ada di daerah Kembang Jepun. Pada waktu itu sewa, ya kita sewa tempat. Nah, setelah hari kemerdekaan itu kan berarti tahun 45, 48, 3 tahun setelah kemerdekaan itu. Nah, kita mulai usaha, dari kakek itu mulai usaha. Terus kita berkembang, kita di tahun 52 itu pindah ke Jalan Tunjungan sampai sekarang, Jalan Tunjungan 27. Nah, di situ kita melihat bahwa kita banyak berkembang dari ayah saya, dari paman saya juga, dipimpin oleh 2 orang itu. Terus ada juga tante-tante saya juga gabung. Jadi mereka itu satu keluarga. Terus di samping itu juga ada lagi orang luar yang ikut sebagai pemegang saham. Tapi di tahun 60 lebih itu, mulai tahun 70, 80 itu mereka pada keluar. Karena mereka menganggap bahwa sistem dari kita punya perusahaan itu cukup bagus. Akhirnya mereka keluar, mereka mengambil bagiannya masing-masing. Jadi tinggallah di situ betul-betul pure dari keluarga saya sendiri. Jadi dari keluarga yang dari kakek saya itu. Nah, sampai akhirnya ya berkembang terus sampai hari ini. Gitu aja. Oh gitu. Nah, Feb, jadi kalau mau berkunjung ke toko flagshipnya PT Gading Murni bisa ada di Jalan Tunjungan ya. Iya, toko itu utamanya. pusatnya, ya, Pusatnya. pusatnya dari awal. Tapi banyak juga cabang di mana-mana kok. Sekarang ya, memang betul. Salah satunya di UC Walk. Iya Hey. betul. Iya, you guys should try. Yang mau mendadak beli Iya. ya, langsung aja ambil di situ aja bisa. Iya betul. Jadi kita harus pintar-pintar membaca peluang ya. Anu Jaya. Itu betul banget. Nah, Jadi, ya. sekarang. Pak Arwan kan sekarang berarti generasi ketiga. Betul. Nah, untuk PT Gading Murni sekarang personelnya ada berapa, Pak? Kita sekarang total staff sama karyawan semua itu sama pabrik itu sekitar 700. Itu tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi tapi ya cuma majority-nya ada di Jakarta, ada di Malang, ada juga di Bandung, ada di Semarang, dan juga ada di Bali. Nah itu. Jadi total sekitar 700. Lumayan. Ongkosnya juga lumayan. Bisa satu RT, satu RW lebih. Kalau hitungan saya itu dari 700 itu berarti kali 4 ya. Jadi 2.800. Karena kalau yang 4 itu kan berarti kan kalau ayahnya atau ibunya kerja ada ayah, ada suami, ada bapak, ada ibu, ada anak 2. Jadi yang kita tanggung itu 2.800 orang. Banyak banget. Secara tidak langsung. Gitu.
Warga Ya, kota benar. Kediri. Hah? Total warga kota Kediri Gitu ya. 2.800. Iya, satu kota, Pak. Tapi masih ada yang lebih besar lagi di Kediri. Gudang garam. Iya. Waduh, Not sponsor. jangan sebut merek dong saya. Tidak boleh. Ya, jadi sebenarnya kita ini kalau misalnya kita kembali ke topik lagi ya. Sebenarnya kita hari ini tuh mau membahas tentang mencabut kutukan generasi ketiga. Apa tuh, Len? Oh ya, oke. Iya. Kalau generasi ketiga itu yang saya dengar ya, itu kan orang-orang tuh sering bilang generasi pertama itu kan membangun, ya. Generasi kedua itu mempertahankan, terus generasi ketiga itu menghancurkan, Wah, ya. Agak goyah berarti betul, ya, Pak, ya? betul, Pak. Ya. Sedikit goyah. Jadi sebetulnya itu bukan masalah penghancuran itu penghancuran itu bisa di mana aja. Ya bisa di generasi kedua juga bisa, generasi 3, 4 atau 5 itu juga bisa. Tapi kita sekarang ini melihat bahwa tujuan dari perusahaan itu kita harus memilih orang yang tepat. Selama kita memilih orang yang tepat, penghancuran itu tidak akan terjadi. Jadi misalnya sekarang dari generasi kakek saya pada waktu itu, ya memang akan diteruskan pasti sama anaknya. Karena perusahaan pada waktu itu kan membangun. Nah kalau membangun itu, kalau orang Chinese biasanya itu, mereka itu memang bersama-sama. Gitu. Tapi mereka tahu bahwa mereka itu harus bersatu baru bisa membesar. Nah sudah membesar, gitu. Nah itu biasanya, gitu, ya ada pihak-pihak luar yang mempengaruhi atau apa segala macam. Nah disitulah mereka mulai memikirkan bagaimana sih nanti untuk mengatur anak saya untuk generasi ketiga itu tetap di perusahaan yang generasi kedua. Dan itu memecah salah satu konsentrasi mereka itu karena apa? Karena mereka bilang anak saya nanti tidak mungkin bisa kerjasama dengan anaknya kuku saya. Atau dari apa. Makanya setelah itu mereka yang generasi kedua masih mempertahankan, ya. Tapi begitu mereka mempertahankan itu, mereka tidak menyatukan generasi ketiga. Oh. Jadi pada waktu mereka beralih dari generasi kedua ke generasi ketiga, itu ada miss linknya di situ karena mereka tidak mempersiapkan. Sebetulnya kalau itu dipersiapkan, Bisa. itu lanjut, tidak ada masalah. Tapi karena pada waktu mereka lagi membangun dan mempertahankan perusahaan yang sudah bagus ini, mereka masing-masing memikirkan diri sendiri, keluarga sendiri-sendiri. Sehingga nanti siapa ya yang bakalan meneruskan perusahaan ini? Apakah anak saya, apakah kakak saya, anaknya kakak saya, ataukah anak dari tajik saya, atau apa segala macam. Dan kekhawatiran itu yang membuat akhirnya generasi ketiga ini tidak bisa bersatu. Karena dia sudah melihat bahwa generasi keduanya sudah kebingungan. Nah, jadi dalam hal ini kalau saya lihat penghancuran dalam satu generasi itu bisa terjadi di mana-mana. Yang paling jelek adalah generasi sebelumnya tidak mempersiapkan untuk generasi selanjutnya. Nah, iya. Jadi kalau itu dipersiapkan dengan baik, tidak Sebenarnya ada misalnya orang menghancurkan perusahaan itu tidak ada. Dan budaya-budaya dari perusahaan itu ditanamkan betul-betul ke mereka semua itu. anak-anak yang generasi berikutnya. Sering anak-anak generasi berikutnya itu dikasih suatu cerita, history, ya, from where, dari mana, ya, perusahaan ini berdiri, dan siapa yang mendirikan, dan pada waktu itu kerjaannya harusnya bagaimana. Nah itu anak-anak sering harus dikasih masukan. Jadi supaya mereka itu bisa mengerti bahwa posisinya mereka itu satu-satu bagaimana. Jadi belajar dari kecil juga. Betul. Jadi mereka Ditanamkan. dibiasakan. Jadi dari pemikiran mereka itu yang asal mulanya mereka misalnya, oh nanti ini pasti punya saya, oh ini karena ayah saya punya lebih besar, ini apa ini. Enggak, kita jangan membedakan di situ. Tapi sama-sama belajar dari bawah berarti. Ingat, saham mau besar mau kecil, ya, itu bukan satu acuan. Saham besar kalau perusahaannya rugi, saham besar pun juga nggak ada artinya. Saham kecil ya, sangat kecil. Tapi kalau perusahaannya membesar, ya itu ada nilainya. Nah, jadi orang nggak perlu ribut di sini sebetulnya. Jadi kalau dia punya saham kecil, tidak selamanya dia itu bakal nggak dapat apa-apa.
Nah, selama perusahaan itu bersatu dan berkembang dengan baik, saham kecil pun ada harganya. Tapi kalau perusahaan besar, ya, tapi sahamnya besar maksud saya, tapi perusahaannya ambruk. Apa Sama artinya? Kamu kamu 40%, kamu mau 50%, 60%, bahkan 100%, zero. Gak ada Back to isinya. zero. Gak ada isinya. Jadi mending saham kecil tapi untung daripada saham besar. Nah, makanya itu harus ditanamkan kepada generasi berikutnya. Biarpun kamu nanti itu mendapatkan saham yang kecil-kecil atau apa, tapi kalau perusahaanmu nanti itu bisa bertahan ratusan tahun dan itu berkembang secara luas, ya seperti kita contoh misalnya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang besar, ya contoh aja, kita bisa beli saham salah satu perusahaan otomotif di Indonesia yang terbesar, ya. Padahal sahamnya cuma kecil kita punya, mungkin cuma 1-2%, tapi karena dia punya ininya besar, 1-2% itu nilainya berapa? Nah, itu sudah kelihatan. Ya, maka saya bilang sama mereka jangan ribut di soal itu. Tapi yang kalian harus konsentrasi adalah bagaimana membesarkan perusahaan itu. Bagaimana supaya perusahaan ini bisa eksis di lapangan dan tetap dicari orang dan tetap dihargai orang dan kita bisa lanjut dengan bermacam-macam ide dari anak-anak muda-muda generasi penerus, ya itu akan membangun perusahaan ini menjadi lebih bagus. Dan otomatis mereka mendapatkan haknya tetap sama semua. Gitu. Jadi enggak perlulah kita sekarang itu untuk sampai kita mau saling sikut satu sama lain, enggak perlu. Justru kalau menurut saya kerjasama antara keluarga ini itu yang akan lebih banyak, dia akan membangun sesuatu yang lebih baik. Nah, itu. Berarti dari kecil sudah ditanamkan, berarti Bapak sudah tanamkan dari kita harus membiasakan anak-anak kita itu, mereka harus tahu bahwa ini perusahaan itu asal mulanya bagaimana. Nah, jadi kalau perusahaan ini mereka tahu, mereka akan berpikir beda. Nah, ini harus kita tanamkan. Jadi bukan berarti kita menanamkan siapa lebih berkuasa, bukan. Tapi bagaimana kamu harus membesarkan perusahaan ini biarpun nilaimu itu kecil. Nah, bikinlah supaya ini membesar perusahaannya, jadi nilaimu ini akan ikut membesar. juga. Iya. Menanamkan sense of belonging ya Pak. Ya salah satunya itu sudah pasti. Jadi dia terutama itu begini. Untuk anak-anak penerus itu adalah mereka yang harus punya hati. Iya. Ya. Jadi Kemauan ya. ya, jadi hati itu penting sekali kalau dia sudah mempunyai suatu mindset bahwa satu family business itu bukan untuk dia sendiri. Family business itu untuk semua. Dan dia harus orang yang nanti menentukan ini, dia harus banyak berkorban. Biarpun dia adalah yang menjalankan perusahaan, tetapi kalau misalnya dia tidak mau berkorban, akhirnya main sikut. Akhirnya apa? Dia merasa bahwa saya kerja sendiri, situ nggak kerja, situ nggak kerja. Jadi berkompetisi Jadi akhirnya yang nggak kerja, yang dia menikmati, tapi yang lainnya tidak boleh menikmati. Akhirnya terjadilah apa? Chaos. Nah, kalau sudah chaos seperti itu, dia merasa bahwa saya yang bekerja ya saya dapatkan lebih banyak atau gimana. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh harusnya bisa dihindarin kalau kita dari awal itu mempunyai suatu kesepakatan bersama. Kalau memang tidak semuanya orang bisa bekerja, ya memang dalam satu keluarga itu tidak semua. Ya, Pasti kadang-kadang ada yang cuma ya sudahlah ikut aja, itu ada. Ada yang mungkin yang punya bisnis sendiri. Oh iya. Ya, Itu gimana gitu ya. tanggapannya Pak ya? Ya, Kalau jadi misalnya dia punya bisnis sendiri, tapi dia juga punya penguasaan di perusahaan. Ya, jadi dia bilang sudah saya doesn't care atau apa segala macam. Itu banyak juga. Tapi kita di sini harus adil. Bagaimana kita harus bisa menyenangkan mereka semua itu dengan kemampuan kita yang kita ada. Karena bagaimanapun juga the part of the family ya. Yes. Jadi kalau dalam family business tuh jangan kita merasa bahwa this is mine. Itu nggak boleh. This is ours Ya, tapi this is berarti. ours. Nah, itu. Nah, menarik Pak. Berarti kan mitos itu kan bisa aku bilang sebagai perangkap-perangkap ya. Ya, Yang seharusnya bisa dihindari, lubang Bisa. yang bisa dihindari. bisa. Nah, kalau dari PT Gading Murni sendiri tuh untuk mengisi missing link-nya atau apalagi generasi satunya kan dari China ya Pak, mainland sana. Apakah ada company culture yang dipegang sampai sekarang buat fondasi perusahaan? Ya,
Jadi gini, kalau di tempat saya itu dari awal kakek saya pada waktu dia mendelegasikan company ini ke ayah saya sampai ke maman saya, itu mereka sudah bilang ini perusahaan keluarga, ini harus diteruskan sampai kapanpun juga. Ya, kalau orang yang terlibat dalam keluarga di sini itu harus bisa menjalankan. Jadi dari sini kita juga ayah saya juga memberitahu ke saya bahwa ini adalah perusahaan keluarga dan kamu harus jalankan. Kalau bisa sepanjang pokoknya yang semaksimal mungkin, gitu loh. Saya sekarang untuk masuk ke generasi keempat, karena saya sudah masuk ke generasi keempat, saya juga bilang sama orang generasi keempat bahwa ini perusahaan bukan perusahaan yang saya punya. Ini perusahaan adalah dari turun-temurun. Nah, jadi dari turun-temurun ini tolong hargain. Karena kamu menjadi besar hari ini. Karena mereka juga. Kamu makan apa hari ini. Kamu dari dulu sekolah di mana sampai hari ini. Itu semua juga dari perusahaan ini. Karena kita semua keluarga kerja di sini. Dan biaya-biaya otomatis kan dibayar oleh perusahaan. Dari mana? Biarpun melalui gajian dari mungkin ayah dari kita masing-masing atau apa segala macam. Ya, tapi semuanya kan sumbernya dari sini. Ya, tetap dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalau mereka bilang perusahaan ini tidak boleh tutup, harus berjalan terus turun-temurun, ya kita sebagai generasi penerus harus bisa juga menjalankan seperti itu. Karena itu sudah satu track, tidak bisa dirubah lagi. Iya. Jadi itu siapapun yang menggantikan nanti, dia harus mempunyai filosofi seperti itu. Jadi harus bisa sampai turun-temurun. Kembali lagi menanamkan mindset itu. Iya, jadi bagi mereka yang merasa tidak sanggup, silakan retreat dari perusahaan. Langsung ya. Iya. Poin saja gitu. Iya, jadi mereka merasa bahwa wah, kalau saya yang kerja terus yang lain yang menikmati apa segala macam, kalau kamu tidak sanggup kamu lebih baik retreat. Tapi kalau misalnya begitu kayak apa, Pak? Kalau misalnya dia retreat tadi? Kalau memang terjadi retreat tidak ada yang menggantikan, ya pastinya akan ada profesional yang masuk. Jadi orang profesional ini yang akan menjalankan perusahaan, yang pemegang saham ini hanya cuma menerima hasilnya nantinya. Tapi perusahaan masih tetap bisa jalan. Nah, ini yang baru itu choice terakhir ya. Tapi kita masih mengharapkan bukan orang luar yang meneruskan. Tapi keluarga sendiri. Dari keluarga sendiri. Pastilah. Gitu. Nah, dari situ nanti baru mereka itu gini, kalau dari keluarga sendiri kan norma-norma, aturan-aturan, terus filosofi, budaya, terus kebiasaan-kebiasaan itu sudah tertanam dan itu akan lebih bagus. Dan saya yakinlah dari semua keluarga itu pasti ada lah yang bisa meneruskan, itu pasti ada. Tidak mungkin semua tidak ada, itu tidak mungkin, pasti ada. Hanya kadang-kadang kalau kita tidak memberikan peluang kepada mereka, itu mereka itu pada sungkan, saling tunggu-menunggu. Oh iya. Karena apa? Dia merasa I'm the youngest one, he's the oldest one. You know? I'm a woman, there's a man. You know? Itu juga kadang-kadang setiap kali seperti itu. Bias. Ya. Nah itu harus maka kita harus bilang siapa yang punya hati di dalam perusahaan, silakan. Dan dia mau meneruskan itu silakan. Tapi kalau ada yang merasa bahwa ruwet lah, saya bilang, nah jangan mengacaukan, lebih baik kamu retreat, kamu keluar dengan gentleman, ya toh. Seperti juga kan filosofi dari anaknya Pak Ji, mungkin pernah kita dengar pada waktu itu siapa namanya itu, Cakra sampai bukan, sahabat satu lagi. Itu dia bilang, kalau saya ada di dalam perusahaan, ya biarpun saya yang punya, cucu dari yang punya, tapi kalau saya tidak bisa kerja apa-apa di situ, lebih baik saya keluar. Biarkan orang lain yang bisa menikmati fasilitas saya, tapi yang bisa menjalankan perusahaan. Daripada di situ tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Iya, karena kita owner itu tetap gimana pun juga itu jabatan owner yang punya itu selalu itu masih lebih dihormati kalau dalam satu family business itu sama kita punya pegawai-pegawai staff. Biarpun sebetulnya bukan kita ini bisa kerja atau enggak, tapi kita itu tidak istilahnya itu tetap
yang owner ini, namanya owner, nah itu mereka itu tidak bisa melancangi. Nggak bisa Jadi melompati iya lah ya. melompati. Nggak Jadi bisa. mau tidak mau ya dia harus tunduk pada kata owner. Nah ini yang bahaya dalam satu perusahaan ini, dalam family business itu, kalau ownernya banyak. Nah makanya itu harus nanti semua itu ditata. Yang punya suatu kemampuan itu yang akan memimpin satu, yang lainnya itu akan dipimpin. Dan kalau mereka dipimpin itu pasti ya mereka harus bisa terima, karena kemampuan dari masing-masing sudah terukur. Nah itu unik sih sebetulnya, tapi itu pun juga suatu tantangan buat saya juga sih. Berarti itu termasuk salah satu tantangan Hmm. dari itu. Kalau misalnya ini kan soal family-nya ya Pak. Kalau misalnya tantangan sendiri di dalam bisnis keluarganya apa Pak berarti? Berarti dalam melakukan pengerjaan kayak misalnya. Ya kalau dalam pekerjaan itu kita biasanya gitu orang bilang itu diversifikasi usaha. Oh iya, karena sudah di tahap major ya. Kalau nggak salah. Jadi kalau sudah kita ini sebagai generasi sebelumnya, kita itu harus menyiapkan untuk mereka itu supaya mereka itu punya tanggung jawab masing-masing dan mereka tidak saling bertubrukan satu dengan yang lain. Iya. Jadi masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Job desk-nya masing-masing. Ya, dan di situ nanti mereka bisa membuktikan siapa yang betul-betul bisa, siapa yang tidak bisa. Nah, itu nanti bisa dinilai sendiri dari apa yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Nah, itu. Jadi kita harus menyiapkan. Jadi kayak sekarang saya mempunyai nanti ini generasi keempat, itu ada kurang lebih mungkin 5 atau 6 orang misalnya yang akan masuk. Karena dari anak dari paman, anak dari taji, ya anak dari apa, itu semua akan masuk. Nah, di situ kita harus betul-betul mempersiapkan. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan, terjadilah chaos tadi itu, rebutan. Nah, kalau sudah rebutan seperti itu, tidak akan ada hasil yang bagus. Jadi kitalah makanya kehancuran untuk generasi berikutnya itu ada di generasi sebelumnya, bukan di generasi yang ditentukan tadi ketiga itu menghancurkan, bukan. Karena kalau generasi ketiga hancur itu karena akibat dari ulah generasi kedua yang tidak mempersiapkan. Berarti tugasnya generasi kedua itu mengajarkan generasi ketiga. Berarti generasi ketiga akan mengajarkan kepada generasi keempat. Berarti kalau generasi 4 kenapa-napa berarti generasi ketiganya enggak benar. Oh iya. Gitu. Gurunya berarti. Ada Ya. red flag-nya. Iya, jadi kita menilainya itu sebenarnya tidak ada mitos seperti itu tidak ada. Tapi memang kalau saya lihat di Indonesia orang bilang generasi ketiga itu hancur. Ya memang karena yang kedua sudah kebingungan. Pada waktu mereka membangun jadi besar, ya mereka rebutan sendiri. Nah, disitulah terjadi akhirnya apa? Ya sudah lebih baik kamu buka sendiri, pecah. Karena keluarganya juga makin banyak Pak jadinya. Betul. Jadi saudara Nah, nanti saudara belum lagi nanti influence dari istri iya. atau suami, Orang Pihak luar. pihak luar. Ya, nanti setelah itu juga nanti omongannya tambah banyak. Nah, itu. Jadi kita harus punya satu filosofi sendiri. Itu yang harus kita pertahankan. Pembeda family business sama bisnis biasanya kan berarti kan kita di keluarga, saudara itu kan kadang manusia egois ya Pak. Apalagi ketika ada satu yang mimpin, misal ada gender bias, cewek, lo the youngest, dan tapi yang paling mumpuni, yang paling bisa kerja maksimal ini Ya. si ceweknya. Nah gimana sih Pak cara biar nggak terjadi clash? Itu gampang sih sebetulnya. Jadi gini, jadi setiap masa pada waktu kita perolehan dari generasi dari ketiga ke empat misalnya, itu pasti ada satu yang dituakan. Iya. Ya, dan orang yang dituakan ini jangan sampai salah milih. Oh. Jadi kalau dia sudah menentukan bahwa penerusnya dia itu adalah misalnya si dari generasi keempat itu si A misalnya, ya kalau sudah ditentukan seperti itu, ya harus support penuh dukungan kepada si A. Karena dia bisa melihat. Nah, biasanya kalau selama yang dituakan ini masih ada, ya, yang terjadi di bawah ini dia tidak terlalu banyak gejolak. Misalnya gini contoh, usaha itu dipimpin oleh papa dan mama.
papanya meninggal, tapi masih ada mama. Ya, nah mama ini sangat dominan pengaruh. Biarpun anaknya di bawah ini ada 5, ada 6, ya toh, tapi mamanya ini yang menentukan. Dan mamanya ini sebagai satu panutan dari anaknya ke 5. Biarpun tiap hari anaknya 5 ini gegeran terus. Ya, Sama Nah. saudara kan pasti gitu. iya, ini bisa terjadi. Kok enak dia bisa beli ini, aku nggak bisa. Kok enak dia bisa pergi ke luar negeri, aku nggak bisa. Dia bisa ini, ya keliling dunia, saya nggak bisa. Terjadi suatu iri, apalagi ada pengaruh dari luar, apa segala macam. Kalau sudah berpasangan. Ya, nah itu salah satunya semua di situ. Tapi kalau ada mamanya masih ada berdiri di situ, ya, mamanya ini masih bisa jadi penengah. Yang bahaya adalah apa? Kalau mamanya juga sudah tidak ada, ini bisa langsung pecah. Makanya saya bilang tergantung dari mamanya mengarahkan. Kalau sampai mamanya tidak mengarahkan dengan baik, ya habislah mereka. Nah itu. Jadi ini banyak faktor dalam family business itu, banyak faktor. Dan semuanya itu tergantung dari mana? Dari pendahulunya. Bukan dari yang pecah. Kalau dari yang pendahulunya sudah nggak bisa menata, pastinya yang keturunannya yang kedua ini selanjutnya itu pasti pecah. Nah itu. Nah, Pak Arwan, ada nggak sih Pak mindset atau filosofi apa yang Pak Arwan harap para generasi selanjutnya itu tahu? Filosofi sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Kita mempunyai satu gini. Filosofi yang kita ada pada waktu itu ditanamkan oleh yang tadi saya katakan, kakek saya sama paman saya juga papa saya. Teruskan sampai maksimal. Teruskan sampai maksimal. Jadi istilahnya ya kita harus meneruskan sampai maksimal. Jadi usaha ini adalah usaha keluarga, ya. Jadi siapapun yang bernaung dalam keluarga ini harus dimaksimalkan, juga harus dilindungi. Dan diselesaikan. Ya, sebisanya. Jadi kita harus mempunyai satu filosofi seperti itu. Dan juga kita selalu bilang sama mereka, ya toh, makanya saya tadi bilang, kalau dari diantara mereka ini ada yang tidak setuju dengan apa yang terjadi sekarang ini, silakan mengundurkan, retreat sendiri. Ya, Pak, retreat itu seperti apa Pak? Retreat itu benar-benar jauh dari perusahaan atau ada? Terserah dia, kalau memang dia ada saham tapi dia tidak mau ikut campur, ya dia jangan cawe-cawe. Ya sudah, relakan aja. Nggak Gitu. ngapa-ngapain. Nah, Terus tapi kan dia punya, biasanya dia bilang, saya nggak cocok. Misalnya segini, saya lebih senang di kitchen. Saya mau buka restoran. Ya, beda bidang. tapi dia masih punya saham di dalam. Jadi Ya nggak apa-apa. Dia nggak usah ngurusi kantor, tapi dia buka kitchen untuk usahanya sendiri sama keluarganya dia. Jadi kalau perusahaannya jalan terus kan berarti bagian dia juga tetap dapat. oh, Tanpa dia harus involve ke dalam kan tetap dapat. Karena dia pasti karena gimana tetap ada sahamnya di dalam. Betul. Jadi nggak perlu, kecuali kalau dia bilang ya sudahlah aku minta keluar dengan sendirinya, ya itu nanti akan menjadi pertimbangan yang di dalam keluarga itu sendiri. Apakah itu diambil oleh yang lainnya sahamnya atau bagaimana? Nah itu nanti kesepakatan yang ada tertera dalam konsorsium PT-nya. Aku kira retreat itu kayak ada holistic program, something yang emang PT Gading Murni tanamkan gitu. Tanamkan sih sebetulnya kita cuma ya itu aja lah. Kita nggak terlalu ada yang khusus apa ya. Cuma kita kasih tahu sama anak-anak, sama turunan-turunan itu bahwa perusahaan ini adalah perusahaan turun-temurun, ya. Dan kalian bukan yang punya, ya sekali lagi ya, bukan yang punya. Tapi semua yang ada di dalam itu adalah yang punya. Tapi kalian adalah part of the family. The part of the family. Ya. Nah, kalau misalnya tadi kan bagaimana Bapak mengajarkan kepada generasi bawah. Tapi kalau misalnya Bapak sendiri, gimana cara mempertahankan yang dari di atas, yang berarti ayah dan ibunya Bapak ngajarin Bapak? Kalau ayah dan ibu saya pada waktu itu memang dia sudah bilang, pesan sama saya. Jadi pada waktu itu dia bilang juga, teruskan perusahaan ini sampai akhir, sampai kamu kuat. Jadi kalau kamu maksimal ya sudah, kalau sudah tidak kuat ya sudah, apa katanya.
jadi pondasi Iya. sampai sekarang ya. Tapi kan kita sudah dipesenin gitu kan, berarti kan saya harus memesankan Ke anak ke bawahnya. keturunan Generasi selanjutnya bawah. dengan kata-kata yang sama. Berarti ini bapaknya itu salah satu yang memiliki keinginan hati berarti. Iya. Jadi kalau dalam family business itu kalau nggak ada hati, lebih baik jangan ikut-ikut campur. Karena di sini kita bekerja as a family. As a family, dan this is not mine. This is family, not belong to me. Nah itu harus kasih pengertian kepada mereka supaya mereka nggak salah. Iya, supaya Kalau- nggak chaos juga. Iya, supaya mereka juga nggak menganggap bahwa, wow, kamu punya haknya, ada haknya sesuai saham ada. Tapi itu bukan baik kamu punya. Itu adalah masih dalam family. Selama family ini utuh, ya, berarti saham itu masih ada. Family ini buyar, perusahaan buyar, berarti sama aja dengan sahammu semua habis. Nah itu. Pak, kalau boleh tahu itu kan termasuk bahan diskusi keluarga yang lumayan agak tense ya. Nah, gimana Pak cara memupuk filosofi-filosofi tersebut pada generasi berikutnya? Terus apa ada tantangan transisi dari papa mama Pak Arwan ke Pak Arwan, lalu Pak Arwan ke anak-anak yang sekarang, itu yang menurut Pak Arwan yang membedakan apa? Karena kan tantangan zaman sekarang kan lebih banyak teknologi, banyak inovasi yang lebih menggunakan modern. AI, ya. Ya, kalau kita ngomong soal generasi ke generasi itu memang beda. Saya tuh mengalami adalah saya orang yang paling beruntung tuh karena apa? Saya dilahirkan di tahun 62 dan saya sudah hitungannya itu saya sudah mengalami lengkap Kenapa? kejadian yang ada di dunia sama di Indonesia. Itu betul. Kenapa saya bilang gitu? Ya saya merasakan, saya pernah merasakan devaluasi, saya pernah ngerasakan kerusuhan, saya pernah ngerasain sampai Ted money policy, sampai suku bunga di Indonesia naik sampai 60%, sampai kita tidak bisa bayar utang luar negeri, sampai pokoknya semua itu kita sudah lewati semua. Sampai yang terakhir ini adalah pandemi. Aduh, Ya, pandemik susah sih Jadi, memang. mana ada teori seperti kejadian itu dalam suatu buku itu, dalam misalnya ekonomi itu enggak. Semua itu pasti pengalaman kalau itu. Nah, itu adalah makanya saya itu paling beruntung dan saya bisa misalnya itu mengalami hal itu biarpun ya rada sakit juga ya, tapi tidak ada Pasti orang tidak sakit lah. Tapi ya kita yang paling saya senang itu karena kita berhasil melewati. Dan pada waktu itu kita ngasih tahu kepada generasi penerus. Ini loh, kalau kita bersatu, ya kita itu bisa melewati semua ini. Ya, tapi kalau kamu tidak bersatu, ya belum tentu kita ini bisa melewati semua ini. Karena pada waktu masa-masa sulit, itu semua orang itu bisa merasakan feeling yang sama, ya. Terus mereka bisa merasakan bahwa emang tepat ini harus dikerjakan. Nah, tapi kalau hatinya sudah mereka ini, kan pada waktu itu dia bilang, kalau sudah pandemik ini omsetmu turun, lebih baik aku tak keluar dulu aja. Waduh, Nah, terus mau apa? angin Iya, lah. aduh. Hah? Angin. Apa yang akan terjadi? Ya perusahaan tambah hancur. Tapi kalau semua bersama-sama, ya mereka lolos dari ini, pasti lolos. Karena mereka semua sama-sama ngerti apa yang harus mereka lakukan. Dan contoh-contoh seperti ini harus kita berikan kepada informasi kepada anak, kepada ponakan, kepada siapa saja anak generasi penerus, bahwa inilah rahasia kenapa kok kita bisa sustain sampai sekarang ini. Nah, yang pertanyaan kedua adalah bagaimana kita menciptakan suatu hal yang environment yang enak di dalam perusahaan. Iya, gimana tuh Pak? Ya, karena kalau kita memang anak milenial senangnya harus ada media sosial, harus ada apa, yuk kita siapin. Nggak boleh kita bilang, wah percuma media sosial, saya nggak pernah mau media sosial. Lalu ada anak di sini, anak muda mau dibuat apa? Kalau nggak justru kalau mereka saya tantang. Kamu sudah anak muda, kamu tahu nggak media sosial, kamu tahu nggak Instagram, kamu tahu nggak ini apa, tahu nggak ini, tahu nggak. Kalau tahu, ayo kerjakan, tunjukin kepada perusahaan. Ya, dan hasilnya mana? Perlu investasi berapa?
difasilitasi Loh, iya. Juga Jadi dia tidak ada alasan untuk keluar. Iya. Dan dia tidak ada alasan untuk ngomel di belakang. Tapi malah tantangan buat dia untuk tunjukkan hasilmu. Jangan cuma cuap, cari alasan, cari pembenaran, ya. Tapi tujuannya ternyata nggak ada. Maka saya bilang, saya lebih senang kalau orang bisa memberikan suatu tantangan, terus dia bisa saya kasih fasilitas, buktikan apa yang kamu omongkan itu bisa terjadi nggak. Nah di situ nanti kalau dia sukses, ya I will respect. Berarti apa yang saya dukung sama dia tidak salah. Dia tidak sukses, kita tidak usah marahi dia. Itu adalah bagian dari proses. Iya, proses. Proses supaya apa? Dia lebih mature, dia lebih dewasa. Bahwa jangan asal ngomong aja, terus jangan asal bikin keributan atau apa. Tapi itu adalah kita kasih tahu sama dia, kamu gagal di sini, lanjutin stepmu berikutnya apa? Jangan kendor. Ayo jalan terus. Gimana? Toh kita masih bisa mentoleransi. Nah itu. Jadi dari situ nanti kita bisa melihat bahwa oh ternyata saya gagal. Loh, orang gagal dalam bisnis itu wajar. Tapi kalau kita vonis dia langsung dia down, ya itu dia akan sakit hati luar biasa. Sakit hati bukan pada kita tapi pada dirinya sendiri. Nah, iya. Itu yang membuat akhirnya anak generasi penerus itu minder. Nah, jadi kita tidak boleh gitu. Berarti kalau Kita harus cukup bijaksana, kita harus bisa membaca situasi supaya apa? Supaya situasi yang ada di dalam perusahaan itu kondusif. Nah, itu kan kita juga ajarin toh di sekolah di Ciputra. Jadi saya juga pada teman-teman semua yang mungkin ada yang monitoring kita lagi podcast ini. Kalau memang kurang bingung-bingung sama anaknya kok ya kirim aja ke UC. Masukin ke Fembus. Ya. karena Fembus itu bekerja as a family, masalah itu jangan lari tapi malah diselesaikan bersama-sama karena itu family. Iya. POV langsung dari parents. Iya. As a parents. Jadi memang tidak ada sana kita mau mulai sesuatu itu tanpa pengorbanan itu tidak ada. Iya, untuk bisa tetap berdiri di tengah badai kekeluargaan. Nah, mungkin Pak Arwan ada closing statement untuk Nasihat anak-anak buat anak generasi muda muda sekarang. dari orang tua juga. Jadi kalau closing statement saya itu saya sih menghimbau, ya saya menghimbau kepada semua generasi muda, ya generasi penerus ya. Jadi jangan kita itu ego kita itu kita naikkan. Ya, usahakan kalian itu bisa membaca kondisi, ya toh, dan senangkanlah generasi yang sebelumnya supaya kalian itu dianggap seorang yang luar biasa yang mau mengerti kondisi perusahaan, dan orang tua itu generasi sebelumnya itu akan memberi kalian itu lebih kepercayaan lagi kalau sampai kalian bisa melakukan sesuatu yang baik biarpun belum memberikan keuntungan secara materi, tapi dengan perubahan dari pribadi kita itu adalah membuat orang tua itu sangat senang. Dan itulah salah satunya kunci ya. Jadi orang tua dengan anak bisa kolaborasi dan bisa mengembangkan usaha itu bersama-sama. Jadi itulah yang harus saya buat juga kepada orang tua, para orang tua. Tolong juga jangan terlalu egonya dinaikkan karena jangan menilai anak-anak itu tidak bisa apa-apa. Jadi anak-anak itu semua itu mempunyai talenta yang kita tidak tahu, tersembunyi. Tapi kalau kita bisa kolaborasi antara anak dengan orang tua dengan baik, terjadilah suatu miracle yang luar biasa. Jadi saya anggap Fembus itu unik ya. Jadi tapi wajiblah di Indonesia itu karena pertahankan ekonomi Indonesia itu kebanyakan 80% usaha di Indonesia itu adalah family business. Betul sekali. Ya, such a bold statement.
Nah, Thank kita you. had so much fun today ya. Iya. Dan gak kerasa sudah 45 menit. Oh, Sudah Iya, sudah 45 menit. Thank you Pak for being here dan Terima waktunya kasih. terima kasih. nah, terima kasih Iya. teman-teman semua. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Ya. Akan bertemu di episode selanjutnya. Ya, see you next time. Oke, nggak kerasa sudah di akhir segmen. Jadi kita akan see you in the next episode di Fembos Talk with the Boss. Light, camera, action.